Mari kita akan teruskan pelajaran kita. Kita sudah sampai pasal berapa? Dari surat Petrus. Dua Petrus pasal 2 atau pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat berapa? Ya. Dari perikop pasal 3 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, 6 ayat diperuntukkan untuk wanita dan 1 ayat diperuntukkan untuk pria. Lebih tepatnya 6 ayat untuk istri, 1 ayat untuk suami. Ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita lihat dulu ayat 1 ini. Dalam bahasa Jawa ada satu peribahasa. Menang tanpa ngasorake. Ya, menang tanpa mengejek. Ngeluruk tanpa bolo. Menyerang tanpa bala bantuan. Yang artinya kita memenangkan sesuatu justru tanpa berbuat apa-apa. Nah, ini diterapkan kepada istri-istri. Demikian juga, kata demikian juga menerangkan kita harus sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya mengikuti jejaknya. Ia, Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian juga. Jadi kata demikian juga menerangkan ayat sebelumnya tentang Yesus enggak balas dendam. Dia dicaci maki, dia enggak balas caci maki, enggak pernah mutung, enggak pernah pundungan, dia diam, ya, bahkan ayatnya yang ke-23, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Nah, sore hari ini tema pelajaran kita adalah penyerahan. Kalau saudara tidak ada penyerahan, maka dalam 10 peperangan saudara kalah semua.
Tapi kalau saudara menghadapi sesuatu dengan penyerahan, sama seperti Yesus bilang, ia hanya menyerahkan kepada Bapa segala sesuatu yang adil. Termasuk kepada hamba Tuhan, ya, termasuk kepada pengerja-pengerja. Ya. Banyak pengerja yang punya acara sendiri, agenda sendiri, bukan agenda Tuhan. Tapi kalau orang menyerah, ya bagaimana Tuhan saja. Apa yang Tuhan percayakan, ya kita kerjakan. Apa yang dia tidak percayakan, ya kita tidak perlu kerjakan. Hidup dalam penyerahan. Demikian juga, nah ini lalu ditujukan kepada istri-istri. Ya. Hei istri-istri, berarti ini dalam satu jemaat yang banyak istri-istri. Dikasih tahu oleh Petrus, tunduklah kepada suamimu. Saya rasa semua istri ya, agak sukar tunduk, tapi bisalah. Ya. Supaya jika ada di antara mereka, yaitu suami-suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga, suami-suami yang tidak taat itu, tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Karena tema sore ini adalah penyerahan, lebih sedikit istri-istri bicara, lebih menang dia. Lebih protes saudara, lebih kalah. Begitu saudara protes, begitu saudara membalas, begitu saudara ngomong, yang luka bukan orang lain, kita sendiri. Tapi begitu kita menyerahkan, saya dulu tuh kerja bakti di sekolah Alkitab. Bata-bata itu diangkat, bata ambil 5, taruh sama kita. Tapi kita enggak pegang terus, serahkan sama orang lain. Ada lagi orang kasih bata, serahkan. Lebih cepat diserahkan, lebih enteng kita. Maka menang tanpa menyoraki, ya. Ngeluruk, menyerang tanpa bala bantuan, itu ada di ayat ini. Ya, hati suami-suami bagaimana bandelnya, bagaimana kacaunya bisa dimenangkan. Lihat loh, ini firman Allah membela kaum yang lemah. Tapi justru sekarang kita mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. Pada waktu aku lemah, pada saat itu aku kuat. Maka mari kita menimba kekuatan dari Tuhan justru pada saat kita dianggap lemah, dianggap tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Kata kelakuan itu diambil dari kata bahasa Inggris conduct. Conduct itu dari conduct datang kata kondektur. Yang mimpin paduan suara itu konduktor juga, kondektur juga. Yang memimpin orkes sendiri itu konduktor. Nah, saudara sekarang bayangkan oleh saudara sekitar 60-70 orang pemain musik nurut sama konduktor. Ya. Saya dulu pemuja salah satu, tapi dia udah meninggal, orang Yahudi. Rambutnya putih, kalau dia pimpin orkes, wah enak sekali. Semua itu diam, kalau belum si konduktor suruh kita lihat semua harus di mana. Mungkin dia pegang cuman simbal aja,
begitu pas waktunya, ceng, cuman segitu aja. Tapi diam, tapi didengar semuanya, itu indah sekali musiknya. Nah, suami itu melihat istri itu bukan mau dengar ngomongnya, bawelnya, bukan. Mau lihat kondaknya, pengaturannya. Kan wanita jalan beda sama laki-laki. Ya? Makanya laki-laki kakinya lebar-lebar. Karena jalan diletak, naik kalapa, naik segala itu laki-laki. Tapi perempuan kan diatur, jalannya saja diatur. Ya. Jalan diatur, semua diatur. Nah, kehebatan wanita itu lagi tutup mulut. Lebih banyak ngomong, lebih salah. Kalau lihat ayat ini. Sebab dikatakan tanpa perkataan. Kalau tanpa perkataan kan sama dengan kita tutup mulut. Apanya yang dinilai? Kondaknya. Kepemimpinannya. Likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, si suami itu nggak mau nurut firman, they without a word, tanpa satu perkataan, may be won, dimenangkan, by the conduct, oleh kelakuan, oleh tingkah laku, oleh kepemimpinan dari istrinya. Ada istri yang suka ngatur suami. Jadi disetir suami itu. Kekeh. Suami itu mesti gini, mesti gini, mesti gini. Nah ini yang bikin rumah tangga itu gak bahagia. Karena bukan tugas istri ngatur suami. Suami yang ngatur istri. Ada istri yang suka ngelawan suami. Ya. Ada istri yang mau dibeliin barang-barang yang mewah-mewah. Dia nggak lihat suaminya kerja berat. Cari uang. Kemarin saya dengar cerita. Satu pengemis. Tiap bulan dia punya penghasilan 20 juta.